Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita bikin praktek bikin bakteri pengurainya, nah sekarang pemanfaatan bakteri pengurai ini untuk dijadikan sebagai biang dalam pembuatan pupuk cair. Nah karena kita sekarang banyak budidaya sayur ya di daerah sini, kita alangkah baiknya bikin pupuk cair juga. Selain pupuk padat yang sudah kita terapkan, kita akan bikin pupuk cair supaya mempermudah dalam budidaya tanaman sayur kita. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan tentunya karena kita budidaya sayur ya, budidaya sayur yang dibutuhkan untuk budidaya sayur itu adalah nutrisi yang banyak mengandung N, nitrogen. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan yang banyak mengandung N itu kita contohnya ini daun kleriside atau gamal ya. Nggak ngerti orang sini menyebutnya apa. Terus ini juga ada daun lamtoro yang akan kita gunakan untuk bahan pupuk cair. Nah, bahan-bahannya ini, terus kita menggunakan pupuk cair juga. Di sini juga ada air leri. Kita pakai jerigen untuk membuatnya. Kita akan bikin satu jerigen ini pupuk cair. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan ini tadi, ini akan dimasukkan ke sini dengan ukuran dari tempatnya sepertiga dari tempat itu harus berisi bahannya, materialnya. Nah, ini kan kita masukkan ke sini bahan-bahannya. Ini sepertiganya, kira-kira sepertiganya ya, kita masukin ke sini. Sepertiga dari tempat. Kalau kita bikin dom, itu juga sepertiganya harus terisi bahan. Kita masukin di sini. Nah, untuk tempat sebenarnya bisa menyesuaikan ya, bikin tempat yang nantinya bisa mudah untuk mengambil pupuk cairnya. Bisa dikasih keran kalau kita bikin menggunakan tempat yang lebih besar. Kali ini karena kecil, kita coba di sini. Untuk bahan-bahan tidak harus seperti ini, banyak juga yang bisa kita gunakan. Bisa daun kacang-kacangan, itu bisa juga. Nah, udah ini kira-kira sepertiganya harus terisi bahan ya, terisi bahan. Nah, setelah diisi bahan ini yang banyak mengandung N, baru kita tambahkan air, tapi jangan sampai penuh. Harus dikasih rongga udara. Nah, di sini sudah ada air, dan ini ada air leri, lebih bagus daripada air. Kita menggunakan air leri karena kandungan nutrisinya juga akan menambah pupuk untuk tanaman. Kita masukin ke sini. Kalau nggak ada air leri, nggak tahu masak ya pakai air biasa. Ya, ini apa? Ya, apa Oke, ini sudah terisi air segini. Nah, setelah dikasih air, baru kita kasih bakteri pengurainya yang kita bikin tadi ini. Karena ini masih nunggu 4 sampai 7 hari,
ini yang sudah jadi, yang bisa digunakan. Kita kasih bakterinya ke sini sekitar 100 ml, 100 ml, kira-kira 100 ml. Kita masukin bakteri pengurainya di sini. Oke, sudah. Nah, terus kita tambah lagi untuk makanan bakterinya berupa bisa air gula atau tetes tebu. Sama 100 ml di sini. Kira-kira 100 ml. Oke. Setelah semua bahan masuk di sini, kita kocok dulu biar rata. Kalau pakai tempat yang besar kita aduk, bisa pakai bambu, karena ini kecil kita kocok aja. Karena kita membuat pupuk cair dengan metode anaerob, tidak butuh udara, jadi sini bisa ditutup rapat. Cuma kalau terjadi penguapan di sini, ini harus sering dibuka ya. Bisa dibuka tutupnya, dibuka tapi jangan sampai dibuka full, dikeluarin gasnya, bisa ditutup lagi. Kalau pengen nggak rumit, biasanya di sini dikasih lubang, dikasih selang, selangnya masuk ke air supaya nanti gasnya bisa keluar ke air, tapi udara yang dari luar itu tidak masuk ke sini, karena yang dari luar itu kadang mengandung bakteri patogen yang nanti akan merusak bakteri sini sehingga menimbulkan bau. Itu. Jadi intinya tidak boleh ada udara yang masuk ke sini supaya ini aman, tidak menimbulkan bau. Nah, setelah kita bikin seperti ini proses fermentasinya 10 sampai 14 hari sampai 2 minggu. Itu bisa digunakan untuk kita memupuk tanaman sayur yang kita budidayakan. Cara penggunaannya biasanya kita 1:10. Kalau di sini kita punya satu jerigen ini pupuk cair untuk disiramkan ke tanaman, itu ditambah 10 kalinya jerigen ini 1:10. Nah, itu bisa kita gunakan untuk siramkan ke tanaman atau kita semprotkan ke tanaman, ke bagian daun, bagian belakang ya. Kalau ini daun, yang disemprotkan jangan bagian atasnya, tapi bagian belakangnya, belakang daun, karena mulut daun ada di sini. Tuh. Nah, itu cara penggunaan pupuk cair untuk tanaman sayur. Terima kasih.